Saudara-saudari, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur berlimpah kami aturkan kehadirat-Mu. Atas berkat-Mu kami masih diberi nafas kehidupan hingga saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami agar kami mampu mendengarkan firman-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah melakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika sekilas kita melihat perkataan Yesus, tentu kita bertanya-tanya, apakah menjadi orang miskin, orang lapar, sedih, dikucilkan merupakan suatu berkat? Lalu mereka yang kaya, mereka yang dipuaskan, bergembira dan disukai banyak orang merupakan suatu celaka? Seruan kebahagiaan yang ditunjukkan kepada mereka yang mengalami tantangan hidup karena imannya kepada Tuhan. Mereka yang lapar, yang miskin, yang sedih, dibenci karena Yesus, dikucilkan dan dicela karena Yesus. Kepada orang-orang inilah Yesus menjanjikan kebahagiaan, sukacita, berkelimpahan makanan, dan juga upah yang besar di surga. Sama halnya dengan Yesus, yang ketika diutus Bapa, ia memilih tinggal dalam kemiskinan dan penderitaan, yang sampai pada puncaknya ia wafat di kayu salib. Lalu seruan celakalah ditunjukkan kepada mereka yang kaya, mereka yang saat ini kenyang, tertawa, dan banyak dipuji orang. Mereka merasa nyaman dengan hidup mereka dan juga dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka lupa
semua yang didapatkan itu, yang dimiliki itu adalah berkat campur tangan dari Tuhan. Dan sebagai upah, mereka akan mengalami kelaparan, mengalami duka cita, dan kehidupan mereka sama seperti para pengikut nabi-nabi palsu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita sering bukan hanya sering tetapi selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Dari pilihan-pilihan itu tentu ada konsekuensinya. Kita ditawarkan untuk hidup bahagia, hidup berkelimpahan, kemewahan, dan masih banyak hal-hal duniawi lainnya yang begitu menggoda. Di samping itu juga, kita juga ditawarkan